Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurdin Ramadhani dari 11 MIPA 2. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang organisasi massa pergerakan nasional. Sebelum masuk ke materi inti kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pergerakan nasional itu. Masa pergerakan nasional adalah fase ketika bangsa Indonesia mulai sadar akan semangat nasionalisme dan menginginkan kemerdekaan nasional bangsa Indonesia. Pergerakan nasional ini ditandai dengan mulai bermunculannya organisasi-organisasi nasionalisme di Indonesia. Tercatat, masa pergerakan nasional ini dimulai sejak tahun 1908 hingga 1945. Di sini kita akan membahas salah satu organisasi massa pergerakan nasional, yaitu Indische Partij. Jika kita membahas Indische Partij, tentunya tidak jauh dari ketiga tokoh ini yang biasa kita kenal sebagai tiga serangkai, yang merupakan pendiri dari organisasi Indische Partij. Tiga orang ini yaitu Ernest Dousdekker, yang kemudian mengajak, yaitu yang sebelah kiri adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, dan yang sebelah kanan adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Indische Partij didirikan di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 25 Desember 1912. Organisasi ini menjadi organisasi pertama di era pergerakan nasional yang memiliki tujuan jelas, yaitu menegakkan semangat nasionalisme dan menginginkan kemerdekaan Indonesia. Tujuan dari organisasi Indische Partij adalah menumbuhkan semangat nasionalisme dan menghentikan radikalisme serta menginginkan adanya kerjasama dan kesetaraan orang Indonesia dan orang Bumi Putra atau orang pribumi. Indische Partij ini menjadi organisasi yang kuat dan lantang menyuarakan semangat nasionalisme. Hal ini tidak lepas dari tiga pemimpin Indische Partij yang memiliki pandangan kuat terhadap nasionalisme dan menginginkan Indonesia merdeka. Ernest Dousdekker, yang merupakan jurnalis di surat kabar Die Express, menjadikan surat kabar itu sebagai media propaganda, yang akhirnya propaganda-propaganda yang diutarakan Indische Partij mulai terendus oleh pemerintah kolonial. Berakhirnya Indische Partij. Dengan reputasi yang semakin dikenal dan propaganda-propaganda yang berhasil menggerakkan semangat nasionalisme bangsa, hal itu berimbas ketika 1913 pemerintah Belanda yang mengadakan peringatan 100 tahun kemerdekaan dari Prancis menyuruh seluruh wilayah jajahan Belanda termasuk Hindia atau Indonesia meminta menyumbang demi membantu pelaksanaan peringatan tersebut. Hal itu tentunya ditentang oleh para tokoh Indische Partij termasuk tiga serangkai. Suwardi Suryaningrat dengan berani menulis artikel berjudul Als ik een Nederland was, atau seandainya aku seorang Belanda, untuk menyindir perayaan itu. Tulisan satir yang dimuat di surat kabar The Express itu sontak menuai kontroversi. Pemerintah kolonial pun turun tangan dan menuding bahwa tulisan Suwardi Suryaningrat telah menghasut rakyat. Maka dari itu, para tokoh Indische Partij terutama tiga serangkai diseret ke pengadilan kolonial. Diputuskan bahwa mereka menjalani hukuman pengasingan ke Belanda. Sepeninggalnya tiga serangkai, Indische Partij dibubarkan paksa oleh pemerintah kolonial. Organisasi yang singkat. Meskipun Indische Partij ini menjadi organisasi yang sangat singkat saat masa kebangkitan nasional Indonesia, tetapi dapat berjasa menumbuhkan sikap nasionalisme rakyat Indonesia pada kala itu. Dan anggaran dasar Indische Partij ini dijadikan sebagai program politik pertama di Indonesia. Dan sekian dari saya untuk penjabaran materi Indische Partij kali ini. Terima kasih yang telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.